Shalom saudara, puji Tuhan. Kesempatan ini tema kita adalah awasilah dirimu. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar firman-Mu. Kau ambil bagian di saat firman-Mu disampaikan lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Kau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mengikuti pemberitaan firman-Mu. Kau bikin pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh mengarahkan hati kami untuk lebih membawa kami kepada kehidupan yang layak berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Perhatikan ayat ini dengan baik. 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Perhatikan kata awas. Jadi kata awas mengartikan sebuah kata peringatan agar kita berhati-hati. Awasilah dirimu, berarti kita perlu berhati-hati dengan diri kita. Nah, kata awas dari kata Yunani epeko secara harfiah itu berarti berpegang erat. Tetapi kalau berkaitan dengan kewaspadaan itu berarti mengawasi dengan saksama, bersiaga terus, berjaga-jaga. Saudara, kata awasilah dirimu dalam versi bahasa Inggris, secara khusus dalam versi King James dikatakan perhatikanlah dirimu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari tata bahasanya ditulis dalam bentuk imperatif. Kata perintah, bentuk waktunya present, kala kini, dan aktif. Jadi kata kerja yang aktif. Kata efeko berarti teruslah memberi perhatian kepada dirimu sendiri. Artinya terus menerus memberikan perhatian kepada diri kita. Nah, kita coba mengamati gambar ini. Ikan dan kura-kura. Ada dialog menarik antara ikan dan kura-kura. Seekor ikan bertanya kepada kura-kura, mengapa setiap kali kamu mengalami masalah selalu bersembunyi masuk ke dalam cangkangmu? Kura-kura lalu menjawab, apa pentingnya pertanyaan itu aku jawab. Lalu kemudian ikan berkata lagi kepada kura-kura, semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu kura-kura yang selalu bersembunyi jika ada masalah, jika ada problem. Lalu kura-kura merespon menanggapi komentar orang lain, apakah begitu penting? Aku tidak menghindar, aku tidak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku. Lalu ikan bertanya lagi, tetapi apakah kamu tidak peduli selalu? Karena kamu menjadi bahan pembicaraan di sekitar kami. Maka kura-kura menjawab, inilah alasan. Mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian semuanya? Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku. Sampai kalian lupa siapa diri kalian. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku. Sampai kalian lupa siapa diri kalian. Saudara, seperti percakapan kura-kura dan ikan ini. Saudara bisa temukan juga di mana-mana manusia berperilaku seperti itu. Terlalu fokus untuk mengawasi orang lain. Sampai lupa mengawasi dirinya sendiri. Bahkan fokus kepada hal-hal yang negatif dan membanding-bandingkannya dengan diri sendiri atau kelompoknya. Saling memperhatikan boleh-boleh saja.
Memang harus demikian, saling memperhatikan karena Alkitab mengajarkan demikian. Tapi ketika menilai, apalagi menilai dengan buruk, menghakimi, maka harus mulai berhati-hati, saudara. Saudara, seorang ayah aktivis sebuah gereja menegur anaknya. Anaknya sedang mabuk karena dia menggunakan narkoba. Ya, anaknya karena kecewa juga dengan ayahnya. Tetapi nasihat ayahnya dia tidak peduli, dia tetap terus terhanyut dengan narkoba. Suatu saat ketika ayahnya menegur dia, sang anak mengambil cermin. Dia tampilkan cermin di depan ayahnya. Sehingga ayahnya tidak melihat wajah anaknya yang sedang dia marahin. Maksud anaknya apa? Pak, sebelum menegur aku, bercerminlah dulu. Saudara, periksalah hati kita sendiri dalam terang dari firman Tuhan. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan dirimu sendiri di depan ajaran. Awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Dia tempatkan diri sebelum ajaran kepada Timotius yang sedang dipercayakan menjadi gembala di Efesus. Jadi penekanan utama bukan pada pengajarannya, tapi pada kehidupan atau tingkah laku atau perilakunya. 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Satu perintah diikat kepada dua sasaran. Ini menunjukkan perhatian yang sama diberikan kepada dirinya dan ajarannya. Tidak boleh dipisahkan karena sama-sama penting. Saudara, sifat terus menerus itu berarti tidak boleh melalaikan hal-hal tersebut. Terus menerus perhatikan dirimu dan ajaranmu. Ya, jadi harus terus setia memperhatikannya. Dikatakan dalam 1 Timotius 4:16, karena dengan berbuat demikian, dengan memperhatikan diri dan ajaran kita akan menyelamatkan diri kita. Dan semua orang yang mendengarkan kita. Itu kata Paulus kepada Timotius. Saudara, jadi klausa karena dengan berbuat demikian sangat jelas. Mengikat bagian ini dengan tindakan Timotius dalam mengawasi dirinya dan pengajarannya atau doktrinnya atau ajarannya. Lalu klausa akan menyelamatkan itu bersifat masa depan. Berkaitan dengan keselamatan yang akan datang. Saudara, ada kaitan dengan unsur perlindungan dari bahaya pengajaran sesat. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi ini ada kaitan dengan unsur perlindungan dari bahaya pengajaran sesat. Nah, kita lihat pengalaman bagaimana Paulus ketika di Miletus melakukan perpisahan dengan para penatua gereja Efesus. Dalam Kisah 20 ayat 28 dikatakan karena itu jagalah dirimu. Kenapa? Karena ada serigala-serigala yang akan mengganggu kawanan jemaat. Jagalah dirimu dan kawanan. Ya, artinya jemaat yang dilayani. Saudara, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman, bukan oleh perbuatan baik. Tapi karena kehidupan kudus dan pengajaran sehat merupakan buah dari iman. Titus 3 ayat 3, karena dahulu kita juga dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Perhatikan dulu kita memiliki kehidupan yang seperti itu. Ya. Jadi perbuatan kita lebih mengarah kepada perbuatan dosa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Perhatikan, jadi
Ketika kita bicara tentang keselamatan, itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita andalkan perbuatan kita, tindakan kita, kita punya kecenderungan perbuatan dosa. Karena itu Paulus katakan, ya itu bukan hasil usahamu. Kalau kita diselamatkan oleh iman bukan hasil usaha kita. Tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebagai contoh saudaraku, ada kisah dua bersaudara kembar yang memiliki kepribadian yang berbeda. Kakak sangat baik dan setelah dewasa menjadi seorang hakim. Sementara adik sejak kecil keras dan nakal, susah diatur. Setelah dewasa menjadi seorang penjahat. Ringkas cerita, sang adik jahat dan dia melakukan kejahatan. Karena kejahatan dia lakukan, sang adik harus diperhadapkan di hadapan hakim, kebetulan kakaknya yang menjadi hakim di sebuah pengadilan. Dan keputusan hakim, sang kakak memutuskan karena kejahatan sang adik dihukum mati secara hukum gantung. Wah, sang adik seperti tidak menerima kakaknya begitu tega. Satu malam sang adik berseloroh, kalau ada yang menolong aku, maka aku akan berbuat baik dan bertobat meninggalkan perbuatan jahatku. Dan malam itu kakaknya datang. D, lepaskan bajumu. Aku akan menggantikan posisimu. Dan saudara tahu besoknya sang kakak yang dihukum gantung. Itulah kasih seorang kakak terhadap adik. Yang menggambarkan bagaimana kasih Allah kepada saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang dihukum mati, neraka, dibatalkan oleh karena karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Kita yang percaya, kita diperdamaikan, kita dibenarkan. Puji Tuhan. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13, ayat yang menarik. Hai saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan ayat ini dengan baik. Kerjakanlah keselamatanmu. Paulus mengawali dengan pernyataan dalam ayat ini dikatakan kamu senantiasa taat. Jadi ini orang Kristen, kamu taat. Tapi dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi ada aku atau tidak ada aku, ada pendeta atau tidak ada pendeta, tetap kamu lakukan itu. Nah sekarang apakah makna kerjakan keselamatanmu? Apakah mengerjakan keselamatan untuk selamat? John Calvin berkata tentang keselamatan di sini artinya seluruh jalan panggilan kita. Jadi di sini kata keselamatan itu memiliki arti yang berbeda dari biasanya. Artinya mencakup area atau daerah mulai saat kita mengambil keputusan untuk percaya sampai saat kita bertemu dengan Tuhan masuk surga. Itu maknanya. Nah kata kerjakan dalam bahasa Yunaninya dari kata Yunani katergaseste yang berasal dari kata kerja yang berarti menyelesaikan. Sampai tuntas. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu berarti dalam jalan saudara ikut Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus bertumbuh. Ikutlah terus sampai akhir dalam kesetiaan saudara. Karena itu ungkapan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Dalam teks bahasa Yunaninya ungkapan dengan takut dan gentar ditempatkan di awal. Dalam terjemahan kita dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam bahasa Yunaninya dengan takut dan gentar kerjakanlah keselamatanmu. Apa artinya saudara? Ini menunjukkan bahwa bagian ini yang ditekankan. Dengan takut dan gentar. Kata-kata ini tentu tidak berarti bahwa kita betul-betul harus ikut Tuhan dengan gemetaran. Oh tidak. Ini artinya Paulus menghendaki suatu upaya, suatu
suatu usaha yang sangat serius ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Jadi ayat ini yang kita baca ini menjelaskan tentang bagaimana semestinya seharusnya kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh. Mutu atau kualitas keselamatan kita semakin nampak berbobot, berkualitas. Seperti sawah, ada tanah, tapi untuk menghasilkan yang baik harus diolah tanah tersebut dengan dibajak. Supaya menghasilkan panen yang baik dan banyak. Jadi ada unsur tanggung jawab dari kita. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Ya, nah saudara, dengan takut dan gentar. Ya, ini hal yang perlu kita pahami. Ada suatu usaha yang serius yang perlu kita kerjakan. Puji Tuhan. Lalu dikatakan ayat 12 tadi, ada pengajar atau tidak ada pengajar. Ada pemimpin atau tidak ada pemimpin. Harus tetap sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan tersebut. Kenapa? Ada bagian Allah dalam ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Allah yang mengerjakan berarti ada kuasa untuk tetap sungguh-sungguh. Yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan tersebut sehingga kita bertumbuh dengan baik. Roh Kudus akan memampukan saudara. Dan Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala. Allah terlebih dahulu harus bekerja dalam diri saudara dan saya. Bekerja di dalam kita sebelum dia dapat bekerja secara efektif melalui kita. Saudara, berhenti untuk mengawasi orang lain. Hargailah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bangunlah sebuah kehidupan rohani yang berkualitas dan bertanggung jawab. Sehingga Tuhan makin diperkenan lewat kehidupan saudara dan saya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Jujur, kita harus akui fokus kita kepada perbuatan yang kita lakukan. Tapi tidak fokus kepada Tuhan yang mengampuni dosa kita. Sehingga tidak kaget kita sering jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Saudara, harus ada keseimbangan antara kehidupan rohani dengan apa yang kita kerjakan. Baca Alkitab, belajar teologi, sehingga ajaran yang kita miliki bagus. Tetapi tanpa diimbangi kehidupan rohani yang bertanggung jawab, maka tidak ada artinya saudara. Fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah relasi yang intim, yang akrab dengan Allah. Dengan diberlakukan 3M, masker, mencuci tangan, jaga jarak. Di era pandemik ini kita diminta untuk tidak berkerumun. Berarti kita diberikan banyak waktu untuk menyendiri dengan Tuhan Yesus melalui sate kita, saat teduh kita setiap hari. Puji Tuhan. Bila kita mau belajar saudara, awasilah dirimu. Terus menerus perhatikan dirimu dan ajaranmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di awal tahun ini kami boleh betul-betul belajar membangun kehidupan rohani kami. Untuk lebih jauh baik. Jauh lebih baik berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami dalam menjalani hidup yang tidak pasti ini. Dengan sikap menghargai anugerah Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh. Kami tidak terbawa oleh karena situasi yang ada. Justru situasi ini boleh menjadi alat bagi kami untuk lebih akrab, lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.